Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di sini, Bang Gino. Jadi seperti di pertemuan sebelumnya, kita udah ngebahas tentang TKD BUMN Batch 3 tentang number square, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang TKD BUMN lagi, tapi subtes akhlak ya. Eh, Seperti pengalaman sebelumnya dari teman-teman bahwa subtesnya easy ya, gampang katanya. Tapi harus ditempatkan diri kita di case tersebut ya. Jadi Anda diberikan study case seperti itu dan disuruh menentukan sikap. Terdapat dua pilihan seperti itu, dan di dalamnya tidak ada yang mengatakan dari case tersebut pilihannya seperti apakah termasuk amanah, apakah termasuk akhlak, itu nggak ada ya. Cuman kita yang harus menempatkan hal tersebut ke posisi yang mana seperti itu. Oke, langsung aja di sini. Soal yang pertama, ini berdasarkan FR teman-teman yang sudah tes ya. Ini soal asli, tetapi dari kata-katanya mungkin ada yang berbeda seperti itu ya. Karena mereka juga tidak persis mengingat 100% dari soal maupun jawaban yang tertera seperti itu. Oke, soal nomor 1, study case-nya seperti ini. Anda diajak untuk pindah dari kantor Anda dengan bayaran tinggi di tempat kerja baru, serta fasilitas dan tunjangan yang menjanjikan. Maka di sini kita menentukan sikap ya. Sikap yang pertama, berkonsultasi dengan keluarga terlebih dahulu. Jika keluarga menyetujui, maka saya akan ikut. Yang kedua, tetap di tempat kerja lama karena sudah merasa nyaman dengan lingkungan dan teman kantor yang baik. Oke, dari case yang ada di sini kita disuruh menentukan sikap ya. Ini adalah loyal ya. Subtes akhlak untuk kategori loyal. Loyal, sebagai seorang pegawai pemerintah, sikap loyal atau setia di sini sangat dibutuhkan, meskipun dengan iming-iming yang lebih besar. Maksudnya gaji di sini ya, dari tempat kita saat ini. Setiap soal selalu mengacu kepada setiap sub isi dari akhlak itu sendiri. Jadi dari soal sebelumnya di sini dari beberapa kompetensi akhlak ini termasuk dalam kategori loyal ya. Jadi kita diharuskan untuk setia kepada perusahaan atau kantor tempat kita bekerja seperti itu. Oke, next. Kompetitor dari perusahaan Anda menggunakan teknologi terbaru yang belum tentu hasilnya bisa melebihi hasil dari sebelumnya. Sikap Anda dengan hal tersebut adalah: yang pertama, berinovasi dan mencoba teknologi terbaru meski hasilnya belum bisa dipastikan apakah lebih baik dari yang sebelumnya. Atau yang kedua, tetap dengan teknologi sebelumnya yang sudah tentu hasil dan kinerjanya. Dari pilihannya, jangan mengkategorikan case ini sebagai case loyal ya. Maka Anda memilih untuk tetap dengan teknologi sebelumnya itu karena Anda setia begitu dengan teknologi sebelumnya, enggak ya. Ini masuknya ke sikap kompeten ya. Sikap kompeten dan adaptif. Adaptif adalah berusaha dengan hal baru seperti itu. Oke, berikut penjelasannya. Dengan kompeten dan adaptif di sini ya, masuknya dari akhlak. Kompetitif atau kompeten berarti berdaya saing, di mana zona nyaman Anda bukanlah solusi terbaik dari setiap perkembangan teknologi yang terjadi. Lalu ada adaptif, adalah penempatan diri Anda agar lebih baik meski dengan menggunakan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan atau gunakan sebelumnya. Kata lainnya adalah adaptasi diri menjadi lebih baik. Dan poin pentingnya adalah ketika Anda dihadapkan dengan teknologi baru untuk dilakukan di perusahaan atau kantor Anda, maka sikap Anda harus terbuka begitu untuk mencoba hal-hal baru. Biasanya memang seperti itu dari tes CPNS maupun BUMN itu sendiri selalu menyempatkan untuk soalnya itu berhubungan dengan teknologi terbaru. Maka sikap kita harus mencoba teknologi terbaru tersebut dan biasanya diminta untuk mengajarkan teman atau
atasan Anda seperti itu. Oke, next case di sini. Setelah proyek tender dari kantor Anda selesai, Anda sebagai salah satu anggota yang terlibat dari proses tender tersebut adalah yang mengatur pengeluaran dari proyek tersebut. Terdapat sisa uang dari proyek tersebut yang terbilang kecil. Oke, memang ya, kalau proyek tender ada uangnya gitu ya, ada uang nyelipnya gitu. Maka sikap Anda di sini yang pertama mengembalikan dan melaporkan uang kembalian tersebut meski sebenarnya Anda membutuhkan untuk keperluan keluarga Anda. Atau B, mempertahankan uang itu karena hanya nominal kecil yang meski kantor Anda tahu tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Oke, kalau kita mengacu pada case ini dan membandingkannya dengan eh, kehidupan asli kita, saya rasa banyak di antara kita yang akan menyimpannya karena ya kita sudah bekerja seperti itu. Tapi balik lagi, ini tes ya, ini tes TKD, bukan kehidupan nyata. Jadi sebaiknya kita memilih yang kedua ya, maaf, yang pertama mengembalikan, jangan mempertahankan uang tersebut seperti itu. Oke, di sini penjelasannya. Dari sikap ini, dari case ini kita harus menentukan sikap amanah ya. Amanah adalah sikap yang dapat dipercaya, sama dalam Islam pun sama, amanah adalah dapat dipercaya. Setiap pegawai harus memiliki sikap amanah untuk menjaga muarah dan nama baik diri sendiri dan tempat Anda bekerja. Sebesar dan sekecil apapun uangnya, selama itu bukan milik Anda, maka hal terbaik adalah kembalikan. Dari case ini, eh, libatkan diri Anda untuk menempatkan diri begitu ya di case tersebut ya. Jadikan diri Anda sebagai orang yang alim seperti itu. Jadikan diri Anda sebagai orang yang tanpa dosa. Maka Anda otomatis akan memilih pilihan pertama begitu. Meskipun ya pilihan keduanya juga enak gitu kan, dapat duit. Oke, next. Saat sedang dalam acara penting di kantor Anda sebagai pimpinan rapat mendapatkan kabar duka dari keluarga dekat Anda yang meninggal. Sikap Anda adalah yang pertama, segera menunjuk perwakilan pimpinan untuk meneruskan rapat dan pamit untuk menuju rumah duka. Atau yang pilihan kedua, melanjutkan rapat dan menuju rumah duka setelah selesai rapat. Dari pengalaman teman-teman, ya banyak yang memilih opsi kedua, melanjutkan rapat dan menuju rumah duka setelah selesai rapat. Tetapi di sini juga kita perlu melihat bahwa meskipun Anda adalah pimpinan rapat, di sini adalah yang meninggal keluarga dekat ya, maaf di sini salah penulisan, keluarga dekat kita yang meninggal gitu. Maka dari case ini kita disuruh menentukan sikap mana dari akhlak tersebut seperti itu. Apakah kita sikap loyal kita terhadap kantor kita atau sikap harmonis kita kepada keluarga kita sendiri seperti itu. Maka jawaban terbaik menurut saya adalah yang A ya, karena segera menunjuk perwakilan pimpinan. Rapat akan tetap berjalan ketika Anda menunjuk orang lain untuk pengganti Anda seperti itu. Maka itu tidak akan merusak acara tersebut ya, atau tidak akan melakukan pending terhadap acara tersebut dan akan tetap berjalan. Dan sementara Anda mendahulukan keluarga Anda yang sudah meninggal seperti itu. Berikut penjelasannya. Harmonis bukan berarti dan bukan hanya kepada atasan dan rekan kerja Anda, tetapi harmonis kepada keluarga dan masyarakat di sekitar juga merupakan keutamaan kita sebagai abdi negara atau pegawai BUMN itu sendiri. Oke, next. Anda mendapatkan kabar bahwa perusahaan Anda dinilai buruk oleh masyarakat. Sikap Anda adalah opsi pertama, mengacuhkan karena belum tentu kabar tersebut benar dan tetap fokus pada pekerjaan Anda. Atau opsi kedua, menunjukkan dan memberikan hasil terbaik untuk dapat memotivasi teman sekantor Anda agar berita miring itu hilang ya. Dari case ini gampang ya sebenarnya.
tinggal menempatkan diri di case tersebut lalu memilih yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu. Kalau dibilang mengacuhkan karena belum tentu kabar tersebut, ya fine, memang benar seperti itu ya, dan tetap fokus pada pekerjaan kita, tapi alangkah lebih baik kita memilih opsi yang kedua ya. Kalau kita bisa membuktikan kalau berita tersebut itu tidak benar adanya, seperti itu. Suksesnya itu kolaboratif ya. Dari case tadi, kolaboratif berarti mampu bekerja sama dalam tim dengan tujuan yang jelas dan tentunya baik untuk perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja, seperti itu. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat yang berbeda, boleh di komen nanti, seperti itu. Atau mendapat soal yang sama. Oke, next. Anda ditempatkan bersama dengan rekan tim berbagai macam perbedaan, baik agama, suku, dan lainnya. Sikap Anda yang pertama, melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Atau yang kedua, perbedaan dalam tim adalah sesuatu yang baik karena dapat mempererat kerjasama tim dari berbagai latar belakang. Seperti sebelumnya, tetap tempatkan diri Anda dan menjadi orang yang alim atau baik di sini. Begitu caranya ya untuk memilih seperti itu. Jadi sudah jelas ya, opsi yang kedua ini adalah opsi yang lebih baik, opsi yang B ya, yang benarnya. Penjelasannya kolaboratif dan harmonis. Kolaboratif adalah meski terdiri dari bermacam latar yang berbeda, sebagai pegawai yang memiliki sikap profesional, maka kita hendaknya memandang perbedaan itu sesuatu yang baik. Lalu ada sikap harmonis, yaitu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja yang berbeda latar belakangnya. Seperti itu ya. Semoga tes kalian berjalan dengan lancar nantinya setelah menonton video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya tesnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.